10. Serangan balik sangat baik. Oh, gol Sanangga. Si Edo. Oh, angkat Edo. Gol. Kalau kita bertanya kepada orang Indonesia, apa timnas jagoan lo di Asia selain negara sendiri? Jawabannya pasti kebanyakan negara-negara Arab. Alasannya karena Muslim. Tapi kalau gua nggak ngefans sama Arab Saudi ataupun Qatar atau Suriah. Enggak, gua lebih ngefans sama Cina. Gua itu kuliah di UI ambil sastra Cina. Jadi ya nggak heran kenapa gua suka sama timnas Cina. Gua bahkan punya jersey timnas Cina dan itu merupakan jersey yang sangat langka. Nggak banyak orang Indo yang punya jersey timnas Cina. Kenapa? Simple, karena timnas Cina merupakan timnas yang sangat sampah dan memalukan. Contoh, Cina pernah kalah lawan Hong Kong tahun 85. Lu bayangkan, lawan Hong Kong. Cina kalah lawan Hong Kong itu lebih buruk dibandingkan misalnya Indonesia kalah sama Timor Leste. Ini jauh lebih buruk. Cina itu punya populasi 200 kali lipat dari Hong Kong dan luas tanahnya entah berapa ribu kali lipat. Dan Hong Kong itu punya histori yang dalam sama Cina. Sampai sekarang pun orang Hong Kong nggak pernah mau disebut orang Cina. Jadi kalah lawan Hong Kong itu merupakan sebuah penghinaan yang sangat amat luar biasa. Cina juga baru sekali masuk Piala Dunia di tahun 2002. Itu pun karena ya waktu itu Korea sama Jepang nggak masuk kualifikasi karena jadi tuan rumah. Jadi saingannya berkurang. Masuk Piala Dunia pun di babak grup mereka jadi bulan-bulanan timnas yang sama-sama nggak jelas macam Costa Rica. Lalu jangan bayangin Costa Ricanya itu Costa Rica zaman 2014 zaman Keylor Navas. Bukan, ini Costa Rica 2002 zamannya Paulo Wanchope. Ini benar-benar timnas yang antah berantah. Dan Cina kalah sama Costa Rica. Di 2004 mereka jadi tuan rumah Piala Asia dan mereka kalah di final lawan Jepang. Sampai sekarang pun Cina nggak pernah juara Piala Asia. Cina kalah di final lawan Jepang itu sama buruknya dengan kita di tahun 2010 kalah lawan Malaysia di final AFF. Ya mirip-mirip lah. Karena Cina sama Jepang itu juga punya histori yang besar. Bahkan Cina pun kalah lawan Thailand, kalah lawan Vietnam. Ironisnya adalah sepak bola Cina itu tertinggal jauh banget dibandingin cabur-cabur lain di Cina. Lo bayangin Cina itu selalu menang olimpiade setiap tahunnya. Di kejuaraan apapun, dari bulu tangkis sampai apapun, Cina kebanyakannya selalu menang. Di basket pun meskipun gak menang, tapi Cina gak buruk-buruk amat. Tapi kalau sepak bola, buruknya luar biasa. Masalahnya sebenarnya adalah di Liga Cina itu korupsi merupakan kasus yang sangat lazim. Mau masuk timnas pun pemain itu mesti nyogok, gak bisa sembarangan karena skill doang. Lu mesti punya uang buat nyogok baru bisa dapat spot di timnas. Ya gak heran kenapa timnas Cina benar-benar ancur-ancuran. Karena ya ekosistemnya udah rusak. Di dunia ini cuman Italia yang punya federasi bobrok tapi bisa juara dunia. Selebihnya tidak ada yang bisa. Kita mesti ingat bahwa Korea Utara aja itu pernah 2 kali masuk Piala Dunia. Korea Utara, tapi Cina baru sekali. Yang aneh adalah Asia Timur itu jago-jago. Korea jago, Jepang jago. Tapi Cina sebagai the big brother sangat amat buruk luar biasa. Populasinya banyak, investasi ke sepak bolanya pun gak main-main. Banyak. Terlepas dari kemediokerannya, Cina itu punya rencana gila untuk pengembangan sepak bola ke depan. Mereka berencana ngebangun yang namanya kota sepak bola minimal belasan biji di tahun 2025. Setiap kota ini direncanakan bakal punya minimal 2 klub profesional. Mereka mau bangun 70.000 lapangan bola, lo bayangin. Di Indonesia bangun 1 JIS aja itu udah heboh luar biasa. Ini mau bangun 70.000 lapangan sepak bola. Ya emang bukan lapangan sepak bola yang megah kayak JIS, tapi 70.000. Mereka nargetin 30 juta anak sekolah di Cina bakal dapetin pelajaran sepak bola. Mereka mau jadi juara Asia di 2030. Mereka juga mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan terakhir mereka mau jadi juara dunia di tahun 2050. Dan ini sangat serius. Jadi jangan heran kenapa banyak perusahaan Cina jadi sponsor di pinggir-pinggir lapangan pertandingan bola. Bahkan sampai jadi sponsor klub Liga Inggris pun itu banyak. Lo bayangin ya, ada perusahaan Cina, kebanyakan perusahaan taruhan misalnya. Mereka jadi sponsor di klub Inggris. Sebenarnya orang Inggris gak bakal paham itu sponsor perusahaan apaan. Toh baca pun gak bisa, tulisannya pakai Hansa Mandarin. Tapi mereka segila itu sampai jadi sponsor. Tujuannya apa? Karena tujuannya itu bukan untuk dilihat sama orang Inggris, tapi tujuannya itu untuk dilihat sama orang-orang Cina yang nonton Liga Inggris. Nah, kenapa Xi Jinping mau melirik sepak bola? Salah satu alasannya adalah karena marketnya besar. Ini urusan fulus, ini urusan
cuan. Di Cina itu banyak penggila bola. Meskipun skill main bolanya sangat mediocre, tapi penggila bolanya itu banyak. Jelas aja Cina itu merupakan negara dengan penduduk terbanyak di muka bumi. Nggak heran banyak klub-klub Eropa itu berlomba-lomba buat bikin fanbase di Cina. Dari Munchen, Chelsea, Madrid, MU, Barca, semuanya. Semuanya itu pengen punya fanbase di Cina saking marketnya itu super besar. Mereka itu berlomba-lomba pengen jadi Houston Rockets-nya sepak bola. Zaman Yao Ming dulu main di Houston Rockets, itu hampir semua orang Cina dukungnya Houston Rockets. Sekarang semua berlomba pengen jadi the next Houston Rockets di bola gitu. Tujuannya ya nggak lagi lain, buat jual merchandise, buat jual tiket pramusim. Coba kita lihat sekarang setiap tahunnya, setiap pre-season, klub Eropa itu tidak pernah absen dari yang namanya tur ke Cina. Ada dua yang selalu disambangin, tur ke Cina sama tur ke Amerika. Kenapa? Karena dua-duanya merupakan negara yang penduduknya besar, tapi bolanya itu belum maksimal. Potensinya masih luar biasa, masih bisa digarap. Kalau di Indonesia kan sebenarnya semua orang udah punya klub favoritnya masing-masing. Tapi kalau di Amerika sama di Cina itu masih seger, masih hijau gitu loh. Karena di Amerika orang sibuk sama NBA, di Cina ya sampai sekarang orang masih mungkin lebih populernya adalah badminton. Tapi potensinya itu besar. Semua klub juga sekarang bikin akun Douyin alias TikTok. Dia bikin akun di Weibo. Ya betul, memang sekarang banyak klub-klub Eropa itu bikin TikTok yang disesuaikan dengan target demografi di negara-negara tujuannya. Contohnya, kenapa kita banyak lihat di akun TikToknya klub Eropa, mereka pakai lagu dangdut yang lagi viral, mereka pakai caption bahasa Indonesia. Itu karena memang mereka itu bikin postnya itu diarahkan buat demografi negara tersebut. Jadi ya nggak heran. Ya begitupun di Cina. Kalau di Cina mereka kan bikin akunnya nggak bikin akun Instagram, mereka bikin akun sosial media Cina. Fanbase Cina ini lebih menarik daripada fanbase Indonesia. Kenapa? Karena fanbase Cina itu orangnya lebih tajir dibandingkan orang Indonesia. Jelas secara buying powernya lebih besar. Xi Jinping itu nggak mau kalau Cina cuma jadi penonton aja. Xi Jinping pengen Cina juga ikutan punya andil di dunia sepak bola. Itu kenapa dia bikin rencana gila yang sangat ambis luar biasa. Tentu tujuan utamanya adalah ekonomi. Xi Jinping pengen menjadikan sepak bola sebagai jurus untuk mengeluarkan Cina dari yang namanya middle income trap. Cina itu sampai sekarang meskipun sudah berkembang pesat jauh luar biasa, mereka itu masih bisa dibilang sebagai negara middle income, tepatnya upper middle income. Mereka sampai sekarang belum menjadi negara high income. Dan sekarang kita akan bahas sedikit apa itu yang namanya middle income trap. Negara itu kalau dia bergerak dari status berpendapatan rendah untuk menjadi middle income itu lebih gampang daripada dari middle income bergerak menuju high income. Jadi nggak heran kita ngeliat negara Rwanda dari low income menjadi middle income dalam semalam. Begitupun Cina, begitupun Malaysia, begitupun Indonesia. Karena memang perubahan untuk menjadi negara middle income itu tidak sulit. Kalau kita mau membuat negara dari low income menjadi middle income, cara yang paling mudah adalah padat karya alias buruh murah. Panggil perusahaan asing buat investasi di negara kita dengan iming-iming buruh murah. Dan seketika lapangan pekerjaan akan terbuka sangat banyak. Itu akan membuat dalam semalam tiba-tiba dari low income menjadi negara middle income. Berbondong-bondong akan datang warga dari desa ke kota buat jadi buruh pabrik. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dengan semakin makmurnya para buruh-buruh ini, yang tadinya itu orang yang tidak berpenghasilan menjadi orang yang berpenghasilan, maka di pasar demand juga akan naik dong. Masuk akal kan? Saat orang itu banyak yang tiba-tiba kerja, tiba-tiba punya banyak penghasilan, itu akan membuat terjadinya peningkatan demand terhadap barang-barang primer, sekunder maupun tersier. Masalah ini ngebuat mau nggak mau harga barang akan naik karena demandnya kan naik. Harga barang yang naik ini karena tingginya demand itu nggak diimbangin dengan naiknya suplai karyawan. Di awal-awal negara itu ngundang banyak investasi asing buat bikin pabrik, itu bener banyak orang desa yang berbondong-bondong pergi ke kota. Suplai karyawan jadi banyak, harganya pun murah. Tapi kan at some point akan ada titik di mana perpindahan penduduk desa ke kota itu udah nggak sebanyak dulu karena orangnya udah mulai habis kan. Ada bakal waktunya sampai ke sana dan Cina sekarang udah masuk ke situ. Suplai karyawan yang tadi di Cina itu tadinya banyak gila dari desa ke kota di awal-awal zaman Deng Xiaoping, sekarang itu udah nggak sebanyak itu karena sekarang orang Cina itu kebanyakan udah tinggal di kota. Mereka udah mulai kehilangan yang namanya bonus demografinya. Sekarang suplai karyawannya gitu-gitu aja, pabriknya makin banyak yang mau masuk ke Cina. Makanya sekarang gaji buruh Cina udah mahal, nggak murah kayak dulu. Itu kenapa nggak heran sekarang Apple mau cabut dari Cina, mau pindahin ke India. Karena di India masih murah, di Cina udah mahal.
Jadi cara padat karya itu at some point akan mentok juga. Nggak bisa terus-terusan dari low income sampai high income menggunakan cara seperti itu, nggak bisa. Pakai cara padat karya, cara klasik, itu hanya akan mentok di middle income. Negara itu nggak bisa selamanya bergantung kepada iming-iming buruh murah. Karena itu nggak abadi, karena itu nggak sustainable. Itu sama aja kayak negara yang bergantung kepada pendapatan dari minyak bumi, itu nggak sustain. Ya one day saat populasi negara tersebut udah banyak yang tuanya dibanding yang mudanya, udah nggak dapat bonus demografinya, ya bakal hilang advantage tersebut. Kayak sekarang Afrika sedang mendapatkan bonus demografinya. Banyak orang muda di Afrika yang siap bekerja. Nggak heran kalau misalnya 2050 Afrika bakalan maju pesat menjadi negara middle income. Nggak akan heran, karena memang sekarang bonus demografi itu adanya di Afrika. Tapi begitu sampai di middle income, Afrika pun akan stagnan. Karena kalau mereka hanya mengandalkan bonus demografi, ya nggak bisa. Kalau kita mau maju, kita harus contoh nggak lain nggak bukan Israel. Mereka itu narik investasi asing buat masuk bukan dengan iming-iming buruh murah. Mereka itu narik investasi asing masuk dengan iming-iming teknologi. Teknologi itu sustainable. Karena sekalipun gaji karyawannya itu mahal, tapi kan nggak gampang buat nyari alternatif teknologi yang sama di negara lain. Karena yang dicari itu bukan buruh murahnya, tapi teknologinya. Sekalipun harga karyawannya mahal, tetap aja yang lu invest itu adalah teknologinya. Lu nggak bisa kabur dengan mudah. Menjadi negara ekspor itu juga merupakan salah satu cara untuk berubah dari middle income ke high income. Ekspor itu bisa macam-macam, nggak cuman barang doang. Bisa juga ekspor pariwisata, kita pernah bahas. Ekspor itu kan intinya kan nambahin cadangan devisa ke negara. Ya begitu pun dengan pariwisata. Ada bule datang ke Bali, mereka belanjain dolarnya, ditukerin ke rupiah, ya itu kan nambahin devisa juga. Jadi pariwisata juga merupakan komoditi ekspor, bisa dibilang. Dan banyak sekali hal selain berdagang yang bisa kita katakan ekspor. Salah satunya adalah entertainment. Salah satunya adalah sepak bola. Sepak bola merupakan komoditas ekspor yang besar bagi negara-negara Eropa, apalagi macam Inggris, yang liganya itu merupakan liga paling laris di dunia. Dari sepak bola, lo bisa jualan hak siar, lo bisa jualan merchandise, lo bisa datengin investor asing sebagai sponsor bagi liganya. Contoh kalau di Inggris dulu Barclays Premier League, yaitu brand lokal sih. Kalau yang brand luar itu contohnya sekarang La Liga Smart Bank, itu merupakan Liga 2-nya Spanyol. Investornya itu dari Amerika. Liga Prancis sekarang namanya Ligue 1 Uber Eats. Dari Amerika juga sponsornya. Ada juga sponsor buat piala lokal, contohnya Carabao Cup. Itu kan dari Thailand sponsornya. Kalau klub juga macam-macam. Dulu di Chelsea ada Samsung dari Asia. Sekarang di situ ada Etihad, di Arsenal ada Emirates, dan semuanya macam-macam, banyak banget yang merupakan sponsor asing. Dan semua itu kan bakal mendatangkan yang namanya pajak buat negara. Itu ekspor namanya. Bahkan sekarang pun nama stadion itu juga bisa diduitin. Barcelona sekarang namanya bukan Camp Nou, tapi kan Spotify Camp Nou. Itu kan juga ada jatah pajak buat negaranya. Intinya sepak bola merupakan komoditas ekonomi yang bisa membuat negara menjadi maju. Final Piala Dunia aja yang nonton itu miliaran orang. Bisa dibilang 20% manusia di bumi menonton final Piala Dunia. Manusia yang paling banyak followersnya di sosial media itu Cristiano Ronaldo. Manusia yang postingannya paling banyak di likes di dunia itu Lionel Messi. Semuanya pemain sepak bola, bukan artis Hollywood, bukan rapper, bukan pemain NBA, bukan diva-diva Amerika, bukan. Semuanya pemain sepak bola. Ya ini semua ujung-ujungnya bukan karena mereka cinta sepak bola, ini semua ujung-ujungnya karena duit. Sepak bola itu di Inggris membuka lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan. Banyak bener. Buat perbandingan nih, Hyundai itu kemarin bikin pabrik di Cikarang buat bikin mobil. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sepak bola membuka lapangan pekerjaan di Inggris. Contoh kemarin Luhut mati-matian mau datangin Tesla ke Indonesia buat buka pabrik. Itu dibandingin sama bola, di Inggris itu jauh lapangan pekerjaan yang dibukanya. Ya buat contoh simpel nih ya, bola itu misal ada main nih Persija lawan Persib di GBK misalnya. Itu kan yang dapat pekerjaan banyak. Dari orang yang jualan gorengan di depan GBK, orang yang jualan pecel ayam di GBK buat penonton, buat supporter, dari pengusaha Metro Mini yang nyarterin supporter dari Lebak Bulus ke GBK misalnya, dan lain-lain. Intinya ekonominya itu nguler banget. Dampaknya itu benar-benar luar biasa. Xi Jinping dia memilih jalur sepak bola untuk membawa Cina berubah menjadi negara maju. Maka dari itu dia punya proyek pengembangan sepak bola yang luar biasa ambis. Dia itu pengen Cina menjadi destinasi wisata untuk
nonton sepak bola. Ya kayak Inggris zaman sekarang lah. Jarang orang bilang pergi ke Inggris gara-gara pengen ngelihat Big Ben. Jarang. Pengen ngelihat istana. Ada, tapi nggak sebanyak orang yang pengen ke Inggris gara-gara pengen ngelihat Stamford Bridge, Old Trafford dan lain-lain. Karena emang orang itu ke Inggris mau dapat kultur bolanya. Gue pernah ke Inggris dan gue itu nonton di sana dari Liga Primer sampai ke Championship sampai ke League One. Pengen ke League 2, cuman nggak sempat aja. Jadi ya nggak bisa dipungkirin majority orang ke Inggris karena bola. Dan si Jinping pengen juga hal tersebut. Dia pengen one day orang itu datang ke Guangzhou karena pengen nonton Guangzhou Evergrande. Ya kalau sekarang nggak mungkin. Mana ada orang ke Cina gara-gara pengen nonton Beijing ngelawan misalnya Wuhan. Nggak mungkin. Itulah alasan kenapa kemarin sepak bola Cina sempat getol-getolan ngedatangin banyak pemain bintang Eropa. Kayak Hulk, Oscar, dan macam-macam lah. Meskipun pemain yang udah expire ya, tapi tujuannya supaya Liga Cina jadi menarik. Tapi ya tetap aja sih, gue nggak mau nonton juga Liga Cina karena gue juga nggak tahu pemainnya siapa. Sempat kemarin Guangzhou Evergrande itu jadi juara Liga Champion Asia 2 kali. Ya karena pemainnya itu top-top. Tapi ya sekarang setelah udah nggak ada pemain bintangnya ya Liga Cina kembali mediocre. Mungkin kalau pengen banyak yang nonton Liga Cina itu harusnya datengin Ronaldo. Itu baru gue yakin banyak yang subscribe pengen nonton itu. Tapi sekarang Cina udah nggak punya ambisi buat ngedatengin banyak pemain asing yang luar biasa. Karena sekarang mereka udah putar arah. Mereka sadar bahwa ngedatengin Oscar, ngedatengin Hulk itu nggak sustainable. Itu terlalu mahal, terlalu buang-buang duit. Dan ngapain duitnya dibuang-buang sebanyak itu kan. Toh hasilnya juga nggak maksimal. Sekarang pun Liga Cina itu udah nggak boleh punya sponsor company kayak Guangzhou Evergrande dan lain-lain tuh sekarang udah nggak boleh. Pengen dibalikin ya klub ya jadi klub aja lah, nggak usah ada embel-embel sponsor company-nya. Mereka pengen yang lebih sustain, mereka pengen pelan-pelan sekarang. Mereka pengen membangun dari nol, dari akademi. Tujuannya sekarang ke sana. Sempat juga kemarin karena rencana pengembangan yang ambis dari Xi Jinping ini, banyak taipan-taipan Cina yang beli klub-klub bola di luar negeri. Contoh Inter Milan, kalau nggak salah Wolverhampton dan lain-lain. Tapi sekarang udah banyak yang muter balik ya pada dijual-jualin karena Xi Jinping sudah merubah rencana pengembangannya dari yang buang-buang duit jadi yang lebih sustainable. Cina juga punya mimpi mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan yang paling gila adalah menjadi juara Piala Dunia di tahun 2050. Apakah bakal tercapai? Entahlah. Rasanya sih sulit buat jadi juara Piala Dunia karena sekarang pun di Asia juga nggak jadi apa-apa. Ranking FIFA-nya pun masih kalah sama negara antah berantah macam El Salvador. Kalau iya pun Cina juara dunia di tahun 2050, apakah anak cucu lo bakal mau nonton Liga Cina? Gua sih kayaknya belum minat ya.